Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali hari ini lor, aku pengen bahas tentang masalah job ya, wawancara. Jadi tips-tips supaya ketika kita ikut wawancara itu kita bisa diterima gitu ya, bisa dilirik sama bos, tujuan kita gitu kan, perusahaan yang ingin kita wawancarai gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Berdasarkan pengalaman, terus kebetulan belum lama ini saya juga ikut mewawancarai kohai saya ya yang mau di perusahaan saya. Jadi saya itu ikut mewawancarai gitu kan, lewat komputer gitu kan, secara online. Jadi saya lihat gitu kan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Jadi secara pengalaman saya itu lor ya, kalau dulu saya cerita dulu saya ya lor. Jadi dulu saya pas waktu mau proses wawancara lur, saya kandidat ada 9 orang. Nah terus lawan saya itu besar-besar, terus senpai saya gitu kan. Sedangkan saya pas waktu mau proses itu, mau ikut wawancara, kurang lebih saya baru 2 minggu ya lur, 2 minggu. Jadi saya belum bisa apa-apa lah ya, baru hiragana, katakana, terus apa ya, ngafalin apa gitu. Terus saya suruh ikut, itu pun saya ikut iseng-iseng aja loh, diajak teman gitu kan. Nah karena saya posisinya apa ya, karena diajak gitu kan, tetapi ini menurut saya menjadi sebuah pengalaman gitu kan. Nah akhirnya saya mengambil keputusan, yaudahlah buat pengalaman gitu kan. Nah terus tipsnya lur, jadi yang saya lakuin itu lur, saya itu tegas gitu ya. Saya sama sekali nggak pakai bahasa Jepang ya. Saya nggak ngerti bahasa Jepang ya, karena emang saya nggak tahu. Tapi saya ketika diberi sebuah pertanyaan, saya cara menjawabnya tegas ya. Terus jawabnya tegas, badan itu tegap gitu kan. Intinya kalau diberi sebuah pertanyaan itu saya menunjukkan kepribadian semangat, kepribadian tegas gitu kan. Jadi kalau orang Jepang itu lor, menilai kita itu bukan karena kecil besar gitu ya. Kalau kita mau kerja itu bukan menilai kecil besar, tetapi menilai seberapa kamu itu semangat dalam hal bekerja. Nah semangat bekerja atau tidak itu dilihat dari sikap lor. Jadi kalau sikapnya itu tegas, jawabnya cepet gitu ya, nah itu menjadi sebuah ciri kalau bahwasanya ini orang ini kerjanya cepet gitu loh. Nah ya meskipun kalian itu kerjanya biasa-biasa saja, tapi paling tidak lor, kamu harus menunjukkan ketika kamu diberi sebuah pertanyaan, kamu jawabnya cepat, jawabnya tegas, percaya diri, nggak usah ragu, nggak usah takut gitu ya. Jadi kamu menampakkan ketegasan gitu kan. Nah itu poinnya lur ya. Jadi ketika saya berhadapan dengan senpai saya yang wawancara dengan bahasa, terus orangnya besar-besar, tapi mentalnya dia kalah gitu loh. Ketika diberi pertanyaan dia kayak orang bingung gitu kan, jawabnya kurang tegas. Akhirnya itu menjadi sebuah peluang saya gitu kan. Akhirnya saya mengambil posisi itu, saya tegas, saya jawabnya cepet gitu kan. Itu jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Nah itu pengalaman saya. Nah jadi pas waktu saya itu ternyata saya diterima lor. Diterima di hari 9 anak, diambil 3, dan itu saya salah satunya paling kecil. Aku paling kecil lor, tinggiku 160, sedangkan yang lain itu 170, badan besar-besar. Tapi karena saya itu cara jawabnya cepet, tegas, itu jadi poin utama. Nah terus yang kemarin pengalaman juga, ini belum lama saya ngikut wawancara itu lor. Jadi bos saya itu menilai dari segi push up itu dinilai sama bos saya. Jadi kalian orang lor, kalau seumpamanya kalian mau hari apa gitu mau wawancara, jadi berkasnya itu dilihat dulu lor. Udah datang itu berkasnya, biodata, hobi kamu, tempat tanggal lahir, tinggi kamu, berat dan kamu gitu ya. Terus kamu pengalaman kerjanya itu kamu dilihat gitu ya. Udah ada. Saya pun melihat nih daftar kohai saya. Oh ini orangnya gini. Nah kan kamu disuruh teman kohai saya itu ada push up gitu. Nah push upnya itu dilihat, dia letak ya enggak.
yang lain kuat 10 ya kan, ada 10 15 ada yang 35, paling banyak yang 40. Nah itu yang 40 itu diterima lur, dilirik, bukannya diterima, dilirik gitu kan. Terus dari SG MTK-nya itu lur, kalian itu dinilai MTK-nya, kan ada tes MTK dasar gitu ya, paling berapa gitu kan. Nah itu dilirik juga, akhirnya bosku dari 9 kandidat yang ada itu dipilih 2 bosku ya, aku milih ini, tapi semuanya terserah saya gitu kan, terserah kamu mau milih mana gitu kan. Nah pas waktu wawancara ya emang bener yang yang push upnya cepet itu dia percaya diri gitu ya, percaya diri, terus jawabnya ya bagus gitu kan. Nah terus MTK-nya juga bagus, sebetulnya MTK-nya dasar ya, masa gitu. Saya kasih ini ya, saya kasih soal 5 ditambah 7, masa masih mikir lur, itu dasar banget kan. Seharusnya kan kalian jawab tegas 12 gitu kan. Ini dari 9 anak itu mikir lur, banyak mikir gitu loh, kayak nggak bisa MTK gitu loh, padahal soalnya enak-enak. 70 ditambah 7. Nah aku kadang-kadang gini kan, saking anak-anak itu banyak yang nggak bisa, yaudah aku bikin persoalan gini, 10 dikali 40 gitu kan, itu saking enaknya gitu kan. 4 kali 10 kan itu enak, itu pun masih mikir. Nah makanya nilai-nilai yang MTK itu yang bagus itu ya pas waktu dikasih persoalan secara langsung secara online itu dia lebih pede gitu ya, menang pedenya gitu loh. Makanya ini menjadi poin penting ya, kalian itu harus poinnya pede loh. Kalau kamu udah mentalnya udah ngedon ya, kamu mau dikasih persoalan enteng pun pasti kamu lupa ngedon gitu loh. Meskipun 7 kali 2 kamu pun pasti ngedon, lupa itu semua ya. Mungkin teman-teman yang kemarin saya wawancarai itu juga mungkin dia ngedon, aku juga ketawa kok bisa sih cuma 9 ditambah 5, kok mikir gitu loh. Itu kan tambah-tambahan enak gitu loh ya, saya pikir dia ngedon. Makanya yang saya pilih 2 berdasarkan bos saya, terus saya lihat emang 2 anak ini dia lebih pede, terus jawabnya tenang gitu kan, dia ya MTK tambah-tambahan bisa. Nah itu menjadi poin plus. Akhirnya saya ya udah milih anak 2 ini. Terus sama ini sensei maksudnya sensei yang kerja di sini, atasan saya, dia bilang mau pilih mana, ini aja sama bos. Oh yaudah, checklist terima. Mungkin itu aja ya lur ya, intinya poinnya kalian harus pede gitu ya. Terus kamu memberikan sikap yang tegas gitu, tegas, cepat. Intinya kepribadian kamu itu, meskipun kamu nggak pribadi seperti itu, tapi kamu menampakkan rasa semangat itu aja lur. Meskipun kamu kecil gak usah takut dengan sainganmu yang besar-besar, karena orang Jepang setahu saya itu lebih mengutamakan semangat lur, bukan besar kecil. Banyak yang besar badan besar kerja loyo, kerja letoy gitu, banyak lur. Kecil cepat itu nilai plus lur, hebat. Mungkin itu saja lur dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.